Wah, kalian pasti nggak nyangka deh, ondel-ondel bisa main seluncuran di laut. Tapi tunggu dulu, tiba-tiba ada lumba-lumba ikut-ikutan, malah si ondel-ondel tenggelam. Tapi endingnya gokil banget, karena lumba-lumbanya malah terbang bantuin ondel-ondel. Gak percaya? Yuk kita tonton ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat hari ini ya. Jangan lupa buat klik tombol like kalau kalian suka dengan cerita lucu hari ini. Tulis juga komentar kalian, dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah gokil lainnya dari ondel-ondel kesayangan kita. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita nikmat sehat, waktu luang, dan tawa hari ini. Yuk sama-sama kita tulis sholawat terbaik kita di kolom komentar untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya yang mulia. Misalnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan lupa juga untuk terus bertakwa kepada Allah, menjaga hati, perkataan, dan perbuatan kita setiap harinya, karena itulah bekal terbaik menuju akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi apapun tantangan yang kita hadapi, yakinlah kita mampu menjalaninya dengan sabar dan doa. Tulis juga ya di kolom komentar kalian berasal dari mana, biar kita bisa saling kenal dan makin akrab sebagai keluarga cerita ondel-ondel. Pagi itu, matahari baru saja naik dengan malu-malu dari balik cakrawala. Langit berwarna biru muda dengan semburat jingga keemasan menghiasi ufuk timur, seolah-olah alam semesta pun sedang tersenyum melihat rencana lucu yang akan segera terjadi. Angin laut berhembus pelan, membawa aroma asin khas pantai dan suara deburan ombak kecil yang menenangkan hati. Tapi, siapa sangka, di balik ketenangan alam itu, ada satu makhluk legendaris yang sudah bersiap-siap bikin geger seluruh warga pesisir. Siapa lagi kalau bukan ondel-ondel Cimug. Iya, betul banget. Si Cimug, ondel-ondel anak yang paling gokil, paling suka coba-coba, dan paling doyan tampil beda. Hari itu, dia datang ke pantai bukan untuk joget seperti biasa. Bukan juga buat nyanyi di acara sunatan tetangga, atau karnaval kelurahan. Tapi dia datang dengan misi rahasia, menjadi pionir ondel-ondel pertama yang main perosotan air di tengah laut. Dan bukan sembarang perosotan. Ini adalah perosotan raksasa yang terbuat dari balon tiup, bentuknya kayak naga laut warna-warni, mulutnya terbuka lebar dan ekornya melengkung sampai ke permukaan air. Panjangnya lebih dari 30 meter, dan katanya, ini adalah wahana baru bikinan warga RT 04 yang kerjasama dengan pemuda Karang Taruna. Cimug muncul dari balik pohon kelapa dengan penampilan yang luar biasa unik. Dia pakai baju ondel-ondel lengkap, tapi pakai pelampung bebek di pinggangnya, kacamata renang pink terang, dan sandal jepit yang masing-masing warnanya beda. Di satu tangan, dia bawa sabun busa. Di tangan lain, dia pegang sikat besar, katanya sih buat nambah efek licin biar meluncurnya kenceng. Anak-anak kampung udah pada ngumpul di tepi pantai, duduk di atas tikar, sambil bawa cemilan. Ada yang makan cilok, ada yang jualan es mambo, ada yang nyewain kacamata hitam Rp2.000 sekali pakai. Woi, ondel-ondel mau ngapain tuh? Teriak bocah bernama Ojak, sambil ngunyah kerupuk. Itu kayaknya mau perosotan deh. Jawab Nia, bocah perempuan yang udah standby dengan HP di tangan, siap rekam buat konten TikTok. Cimug naik ke tangga perosotan pelan-pelan. Tangga itu agak goyang, soalnya dibikin dari pelampung juga. Tapi dia tetap jalan dengan percaya diri. Setiap langkahnya disambut suara gemuruh penonton. Ada yang kasih semangat, ada juga yang udah siap ngakak karena ngebayangin kostum ondel-ondel itu nyangkut atau robek di tengah jalan. Tapi Cimug nggak gentar. Dia berhenti di puncak perosotan, berdiri tegap, lalu buka kedua tangannya lebar-lebar kayak mau loncat dari pesawat. Teman-teman semua, saksikan ondel-ondel perosotan air laut perdana. Siapkan dirimu untuk kehebohan, katanya keras-keras, sambil nyemprotkan sabun ke seluruh tubuhnya. Penonton bersorak. Beberapa orang dewasa malah mulai live di Facebook sambil teriak-teriak. Live. Ondel-ondel mau meluncur. Dan, biur. Dia meluncur dengan gaya yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Kakinya ngeplak-plak, tangannya melambai-lambai, dan suaranya melengking campuran antara teriak takut dan seru.
Di tengah lintasan, sabun busanya makin banyak, bikin dia kayak bola salju tergelincir di seluncuran pelangi. Anak-anak tertawa ngakak, orang tua ngelus dada, dan beberapa ABG mulai ngedit videonya pakai slow motion dan musik dramatis. "Wo, cepet bener turunnya!" teriak Pak RT yang sampai-sampai sempat berdiri dari tikar dan lari ke pinggir pantai buat lihat dari dekat. Begitu sampai di ujung perosotan, tubuh besar ondel-ondel itu terlempar ke air dengan cipratan super besar. Suara splash nya kayak batu bata dilempar ke ember raksasa. Air menyembur ke segala arah, sampai-sampai tukang es kelapa muda yang jualan di pinggir kena juga dan bilang, "Wah, ini bukan ondel-ondel, ini tsunami mini." Ondel-ondel Cimug muncul ke permukaan dengan kepala putar-putar, rambut ondel-ondelnya acak-acakan, dan mata bonekanya yang biasanya kaku, sekarang agak miring. Tapi dia tertawa. Tertawa keras sambil ngap-ngapan. Gila seru juga ya," katanya. Anak-anak langsung nyamperin dia sambil tepuk tangan. Beberapa malah nyuruh dia naik lagi buat ngulang. Tapi Cimug bilang, "Sekali turun cukup, badan gue kerasa kayak dicuci pakai mesin cuci top loading." Tapi walaupun udah ngos-ngosan, senyuman Cimug tetap merekah. Di balik segala kelucuan dan tingkahnya yang gak habis-habis, ada satu hal yang selalu bikin semua orang seneng lihat dia. Semangat untuk mencoba hal baru, walaupun dengan cara yang paling absurd sekalipun. Dan hari itu, ondel-ondel bukan cuma berhasil perosotan, dia berhasil bikin seluruh kampung ngakak dan bahagia. Dan belum selesai ketawanya, tiba-tiba muncul sesuatu dari laut. Belum habis tawa anak-anak dan warga kampung yang menyaksikan aksi gokil ondel-ondel Cimug meluncur dari perosotan laut, tiba-tiba permukaan air mulai beriak. Suara gluduk-gluduk-gluduk samar terdengar dari dalam laut, kayak suara perut lapar tapi dalam skala raksasa. Air di sekitar tempat Cimug jatuh tadi mulai bergelembung-gelembung, kayak panci air mendidih. Mata anak-anak membelalak. Para orang tua mulai berdiri dari tikar, dan si tukang es mambo refleks narik colernya lebih dekat ke badan. "Waduh, apaan tuh? Jangan-jangan, itu buaya laut," teriak bocah bernama Daus sambil pegangan tangan emaknya. "Jangan-jangan itu ikan lele mutan," kata Ucup yang hobi nonton film monster. Tapi dari balik riak air itu, bukan buaya, bukan juga ikan lele raksasa. Yang muncul adalah sesuatu yang jauh lebih menyenangkan, seekor lumba-lumba. Dan bukan cuma satu, tapi dua. Ternyata bukan dua, tapi tiga. 3 ekor lumba-lumba melompat serempak dari dalam air dengan gerakan akrobatik yang bikin semua orang ternganga. Badan mereka berkilauan di bawah sinar matahari, loncatan mereka membentuk busur indah di udara, dan cipratan air yang mereka hasilkan kayak air mancur dari wahana bermain. "Oh!" sorak penonton serempak. Yang bikin lebih ajaib, salah satu dari lumba-lumba itu meluncur ke arah perosotan dan ikut naik. Iya, lumba-lumba naik perosotan. Anak-anak sampai lompat kegirangan, bahkan Pak RW yang biasanya kaku langsung copot sendalnya saking kagetnya. Lumba-lumba itu naik ke perosotan dari arah bawah, terus miringin badannya ke samping, dan pret, dia meluncur sambil menggoyang-goyangkan ekornya. Cimug yang baru aja selesai minum air kelapa sambil ngelap busa sabun dari wajahnya, mendadak bengong. "Loh, kok dia bisa naik juga sih? Ini lumba-lumba beneran apa cosplay?" gumam Cimug. Lumba-lumba itu meluncur turun sambil teriak, "Ki-kai-ka-kai-ka-kai-ka." Yang kalau diterjemahkan bebas, mungkin artinya, "Lihat nih gaya gua bro." Pas nyampe di bawah, dia mendarat dengan gaya salto dan cipratan air yang bikin basah semua orang di barisan depan. Anak-anak teriak kegirangan, dan si lumba-lumba malah kayak senyum sambil geleng-geleng kepala. "Ini gila banget," teriak bocah bernama Rini sambil lompat-lompat. Cimug nggak mau kalah. Dia langsung berdiri, nyamperin si lumba-lumba, dan nanya, "Bro, lo ikut main juga? Seriusan lo?" Entah gimana, si lumba-lumba ngangguk. Ngangguk beneran. Terus mereka berdua saling pandang, kayak jagoan dalam film laga yang bersiap kolaborasi. Dan gak butuh waktu lama, mereka berdua langsung naik ke atas perosotan bersamaan. Iya, ondel-ondel dan lumba-lumba naik perosotan bareng. Warga kampung udah histeris. Yang tadinya nonton sambil ngopi, sekarang pada berdiri. Yang tadinya rekam video sambil ketawa, sekarang malah rekam sambil jerit-jerit. Karena, ya ampun, lihat aja tuh, ondel-ondel dengan baju merah hitam khas Betawi,
rambut mencuat, lengkap dengan hiasan kepala bulu-bulu, meluncur bareng seekor lumba-lumba yang super elegan. Dan gak main-main, gaya mereka waktu turun tuh kayak pertunjukan di SeaWorld versi Betawi. Si lumba-lumba muter di udara, terus mendorong badan Cimug pakai moncongnya supaya tambah ngebut. Sementara Cimug malah buka tangan lebar-lebar, terus berteriak, "Aku, terbang." Gaya mereka bikin semua penonton gempar. Pak RT sampai lempar peci ke udara, ibu-ibu sampai copot jilbab karena loncat saking senangnya. Ada yang bilang, wah ini duet maut antara fauna dan budaya. Ada juga yang nyeletuk, kalau ini disiarin TV nasional, bisa masuk berita pagi sampai sore. Dan ketika mereka nyampe ujung seluncuran, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ondel-ondel Cimug terlalu kenceng. Dia meluncur cepat banget sampai moncong si lumba-lumba yang dorong dia jadi kayak jet tempur. Begitu masuk ke air, tubuh Cimug terpental. Dia mental ke atas, kayak bola bekel dilempar ke langit. Terus, biur. Dia tenggelam. Iya, beneran tenggelam. Anak-anak histeris. Ibu-ibu tutup mata. Bahkan si tukang cilok sampai jatuhin dagangannya. Semua orang panik, termasuk si lumba-lumba. Tanpa pikir panjang, lumba-lumba itu langsung menyelam mengejar Cimug yang mulai melayang di bawah air. Warga tegang. Suasana mendadak sunyi, yang terdengar cuma suara ombak kecil dan napas tertahan. Dan, bleta aak. Cimug muncul dari dalam laut dengan gaya yang luar biasa, duduk di punggung si lumba-lumba. Dia diselamatkan, ditarik ke permukaan, dan sekarang mereka terbang. Dan ternyata bukan cuma manusia yang terhibur sama atraksi ondel-ondel terbang bareng lumba-lumba, burung-burung camar juga ikut bersiul, terbang muter-muter di atas laut kayak lagi nari di angkasa. Salah satu burung malah sempat hinggap di pundak Cimug sambil manggut-manggut. Mungkin dia mikir, ini boneka bisa terbang juga toh sekarang. Sementara di pinggir pantai, seorang nenek penjual es lilin sampai bengong lihat semua kejadian. Dia sampai lupa ngasih kembalian ke pembeli. Astagfirullah. Ini gua mimpi apa beneran lihat ondel-ondel terbang? Katanya sambil melototin langit. Lumba-lumba yang tadi nolongin Cimug, ternyata bukan lumba-lumba biasa. Gayanya udah kayak atlet sirkus laut. Setiap kali dia nyelam terus nyembuh lagi, airnya nyiprat kayak air mancur musikal. Di momen tertentu, cipratan air itu membentuk pelangi karena kena cahaya matahari dari samping. Warga yang lagi pada liburan langsung angkat HP, ngerekam semua yang mereka lihat. Dalam waktu singkat, video ondel-ondel naik lumba-lumba langsung viral di mana-mana. Tagar ondel-ondel terbang jadi trending di TikTok, Instagram, sampai status WhatsApp para emak-emak komplek. Tapi lucunya, dari kejadian super absurd itu, warga malah jadi sadar sesuatu. Seorang ibu muda yang lagi nyuapin anaknya di pinggir pantai bilang, "Nak, nanti kita jangan buang sampah ke laut lagi ya. Kasihan ondel-ondel sama lumba-lumba." Anaknya pun nyaut polos, "Iya bu, nanti ondel-ondelnya tenggelam lagi gara-gara plastik." Ucapan polos tapi ngena. Dari cerita lucu ini, terselip pesan penting tentang menjaga laut. Banyak anak-anak yang jadi pengen belajar tentang laut, tentang lumba-lumba, dan tentunya tentang ondel-ondel. Nah, setelah petualangan udara yang gak ada duanya, si Cimug akhirnya mendarat mulus di atas permukaan laut, tepat di dekat perahu nelayan yang lagi parkir. Tapi bukannya buru-buru ke daratan, dia malah duduk santai di ujung perahu sambil ngobrol sama lumba-lumba. "Bro, lo tuh hebat banget. Lo tuh bukan cuma lumba-lumba, lo tuh superhero laut," kata Cimug sambil ngelap air laut dari mukanya. Lumba-lumba itu malah ketawa, siripnya goyang-goyang kayak dadah. Orang-orang yang ngeliat, sampai tepuk tangan ramai, "Hidup Cimug, hidup lumba-lumba." Tiba-tiba, muncul lumba-lumba kecil, mungkin anaknya si lumba-lumba pahlawan. Dia bawa bintang laut kecil, terus ditaruh di tangan Cimug. Wah, momen itu bikin semua orang terharu. Cimug angkat bintang laut itu tinggi-tinggi sambil ngomong, "Mulai hari ini, kamu bintang laut sahabat ondel-ondel." Anak-anak langsung loncat-loncat di pasir, neriakin, "Ya ai!" kayak lagi di taman hiburan. Lalu ketika langit mulai berubah jingga, rombongan lumba-lumba berenang menjauh. Mereka lambaikan siripnya kayak lagi dadah. Dan Cimug pun balas melambai, ngelap air mata haru dari balik wajah ondel-ondelnya. Setelah aksi heroik si lumba-lumba menyelamatkan Cimug dari tenggelam,
dan atraksi mereka terbang di udara yang bikin semua orang di pantai melongo kagum. Suasana berubah jadi seperti pesta rakyat dadakan. Semua orang berkumpul di tepi pantai dengan wajah semeringah, tertawa-tawa sambil cerita ulang momen yang baru aja mereka lihat. Seorang anak kecil sambil masih nyeker di pasir bilang ke ibunya, "Bu, itu beneran ondel-ondel bisa terbang ya? Apa ondel-ondel sekarang punya sayap kayak burung?" Ibunya cuma bisa senyum dan bilang, "Itu karena Allah sayang sama makhluk yang suka menghibur dan gak pernah jahat sama orang lain." Anak itu langsung loncat-loncat kegirangan, lalu buru-buru ngumpulin kerang buat dikasih ke Cimug sebagai oleh-oleh dari daratan. Sementara itu, Cimug yang masih agak basah duduk selonjoran di atas pelampung warna-warni yang nyangkut di pinggir perahu. Dia menarik napas panjang, lalu teriak, "Aku selamat, bro." Suara baritonnya bikin beberapa burung camar yang bertengger di pohon kelapa kabur semua. Anak-anak langsung nyamperin dia sambil bawa minuman teh botol dan gorengan, kayak seleb habis tampil di konser. "Bang ondel-ondel, ini makan dulu, abis terbang pasti lapar banget," kata seorang anak SD yang kelihatan masih belepotan es krim di pipinya. Cimug langsung ngambil tempe gorengnya, lalu pura-pura cium tangannya sendiri kayak chef terkenal. Magnus. Lalu muncul ibu-ibu PKK yang baru saja selesai senam pagi di bel desa. Mereka datang rame-rame sambil bawa tumpeng mini, lemper, kue cucur, sampai pastel. "Ini acara syukuran dadakan buat ondel-ondel dan lumba-lumba yang gagah berani," kata Bu Rojina sambil nyodorin plastik isi klepon ke Cimug. Sontak semua orang teriak, "Hore, acara makan-makan gratis." Dalam waktu 5 menit, pantai yang tadi tempat penyelamatan dramatis berubah jadi arena piknik meriah. Ada yang gelar tikar, ada yang bakar jagung, bahkan ada yang nyetel musik dangdut dari speaker Bluetooth. Nyanyi bareng lagu, jaran goyang, sambil joget berjamaah. Yang paling heboh, tentu saja saat Cimug berdiri dan joget bareng anak-anak. Goyangan tangannya yang gede dan kaku bikin semua ngakak. Seorang bapak sampai bilang, kalau ondel-ondel bisa masuk TikTok, views-nya langsung 10 juta dalam sehari. Nih. Tiba-tiba ada bocah bawa spidol dan kertas karton. Dia tulis, "Fan Club Cimug, ondel-ondel pahlawan laut." Lalu dia tempel kartonnya ke pohon kelapa pakai selotip. Anak-anak langsung daftar. Bahkan ada yang bilang, "Besok aku mau cosplay jadi ondel-ondel juga." Sampai-sampai, pedagang topi di situ langsung laris manis karena semua anak pengen topi bundar kayak kepala ondel-ondel. Lalu datang pemuda dari komunitas lingkungan yang terinspirasi banget sama kisah Cimug dan lumba-lumba. Mereka bawa banner bertuliskan, "Selamatkan laut kita. Jangan buang sampah lagi." Mereka ajak warga sekitar bersihin pantai bareng. Dan tahu nggak? Cimug ikut juga. Bayangin, ondel-ondel segede itu, pegang kantong sampah dan pungutin plastik dari pasir. Disambut teriakan semangat, "Hidup Cimug! Ondel-ondel peduli lingkungan." Lumba-lumba pun sesekali muncul dari air, nyemprot air kayak fountain tanda dukungan. Bahkan, ada bocah kecil bilang, "Lumba-lumba itu kayak bidadari laut ya, Bang." Dan suasana tambah haru ketika seekor lumba-lumba kecil berenang mendekat ke tepi, membawa bintang laut yang ditaruh di tangan Cimug. Semua terdiam sejenak. Cimug lalu angkat bintang laut itu tinggi-tinggi dan berkata, "Persahabatan gak kenal bentuk atau rupa, tapi kenal hati yang baik dan saling tolong." Warga langsung tepuk tangan, dan beberapa bahkan menitikkan air mata. Nenek penjual es lilin yang dari tadi bengong, akhirnya duduk dan bilang, "Saya sudah tua, tapi baru kali ini lihat ondel-ondel punya sahabat seekor lumba-lumba." Tiba-tiba dari kejauhan, suara beduk maghrib berkumandang, seolah menjadi penutup sempurna hari penuh keajaiban itu. Saat hari makin gelap, warga mulai pulang, tapi Cimug masih berdiri di bukit pasir, menatap laut luas. Cahaya matahari terakhir menyinari laut dan wajah ondel-ondel itu dengan lembut. Angin laut berhembus pelan, membawa aroma garam dan semangat persahabatan. Cimug menutup mata, membisikkan doa dalam hati, semoga semua makhluk di darat dan laut saling sayang. Gak ada yang jahat, gak ada yang ditinggalkan. Angin menjawab dengan semilir yang menenangkan. Dan dari kejauhan, lompatan lumba-lumba kecil terlihat di balik ombak, seperti mengucapkan, "Sampai jumpa, sahabat." Keesokan harinya, kehebohan cerita ondel-ondel dan lumba-lumba masih menjadi topik utama di warung kopi, pasar tradisional, bahkan sampai masuk ke obrolan grup WhatsApp RT.
Semua orang berlomba-lomba mengunggah foto dan video kejadian itu. Ada yang bikin meme, ada yang bikin quotes bijak dari ucapan Cimug. Bahkan ada yang ngedit foto lumba-lumba pakai peci dan sarung. Katanya, lumba-lumba santri penolong. Warga menyebut peristiwa kemarin sebagai Hari Seluncur Nasional. Karena katanya, kapan lagi lihat ondel-ondel main seluncuran dan ditolong lumba-lumba terbang. Di sekolah, anak-anak menulis cerita tentang Cimug untuk tugas bahasa Indonesia. Seorang guru sampai menangis terharu baca karangan muridnya yang berjudul Ondel-ondel dan lumba-lumba surga. Sementara itu, di Sanggar Seni, Cimug jadi inspirasi pertunjukan baru berjudul Gelombang Persahabatan yang menampilkan boneka laut dan ondel-ondel yang nari bareng diiringi rebana. Saking populernya, Sanggar kebanjiran undangan dari kampung-kampung sebelah yang pengen nonton cerita unik tersebut. Tapi bukan Cimug namanya kalau nggak bikin kejutan lagi. Beberapa hari kemudian, dia muncul di balai desa dengan membawa papan besar bertuliskan, Ondel-ondel buka kelas menari untuk anak-anak. Di sebelahnya, ada gambar lumba-lumba berkacamata dengan tulisan, bersama sahabat laut. Ternyata, Cimug mau ngajarin anak-anak nari ondel-ondel sambil mengajarkan nilai persahabatan dan tolong-menolong. Kita bisa beda-beda, tapi kalau hati kita bersih dan suka bantu sesama, kita bisa bikin dunia jadi panggung yang indah, ujar Cimug sambil gaya kayak motivator. Kelas itu pun jadi viral. Anak-anak datang dengan antusias. Bahkan ada yang pakai baju lumba-lumba dari karton bekas. Mereka nari sambil loncat-loncat, kadang ketawa, kadang jatuh tapi tetap semangat. Cimug memotivasi, "Nggak apa-apa jatuh, yang penting bangkit lagi, dan jangan lupa senyum." Kelas ini nggak cuma ngajarin tari, tapi juga ngajarin nilai cinta, persahabatan, dan keberanian. Ada anak yang dulunya pemalu, sekarang bisa tampil percaya diri. Bahkan ada ibu-ibu yang minta ikut kelas juga, katanya biar bisa tampil bareng anaknya di panggung kampung. Puncaknya, diadakan pentas besar bertajuk Festival Laut dan Darat Bersatu di lapangan desa. Ada panggung besar, ada patung lumba-lumba dari botol bekas, ada ondel-ondel raksasa dari bambu. Saat malam puncak, Cimug naik atas panggung dan berkata, "Hari ini kita bersatu, bukan hanya manusia, tapi juga laut dan darat. Jangan ada yang buang sampah ke laut lagi, ya." Semua orang bersorak, lalu lampu sorot menyala ke arah laut, di mana seekor lumba-lumba melompat seakan memberikan salam perpisahan. Suasana pun menjadi haru sekaligus bahagia, menandai lahirnya tradisi baru, persahabatan lintas dunia. Alhamdulillah, teman-teman semua, akhirnya selesai juga ya kita nonton dan dengerin cerita seru, lucu, dan penuh makna tentang ondel-ondel Cimug yang main seluncuran di laut, ketemu lumba-lumba baik hati, sampai akhirnya bisa bersahabat dan menyelamatkan satu sama lain. Subhanallah banget ya. Betapa besar kekuasaan Allah yang menciptakan makhluk darat dan laut bisa saling tolong-menolong. Jangan lupa, yuk kita terus bersholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga beliau, karena dengan sholawat hati kita jadi tenang, hidup kita jadi berkah. Ayo, tulis sholawat kalian di kolom komentar, dan sekalian juga tulis dari mana asal kalian ya. Siapa tahu kita bisa saling sapa satu sama lain wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Dan yang paling penting, mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah, jaga lisan, jaga hati, jaga lingkungan, dan jaga persahabatan. Karena seperti yang kita pelajari dari kisah Cimug tadi, tolong-menolong itu bukan soal siapa kita, tapi soal niat baik dan keikhlasan. Sebagai pesan penutup, yuk kita amalkan satu ayat dari Al-Quran, yaitu dari Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Masya Allah, betapa indahnya hidup jika kita saling bantu dalam kebaikan. Semoga kita semua termasuk hamba yang bertakwa dan selalu berada di jalan kebaikan. Amin. Jangan lupa komen juga, request judul cerita apalagi tentang ondel-ondel yang pengen kalian lihat. Mau ondel-ondel ke bulan? Ondel-ondel naik kapal selam? Atau ondel-ondel jadi barista kopi keliling? Tulis aja ya. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Sampai ketemu di cerita ondel-ondel selanjutnya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Sabit Merpati 2.